Takut disunat, pria di Klaten kabur selama 25 tahun. Baru mau pulang setelah diiming-imingi piknik. Seorang ibu bernama Amini, berusia 67 tahun, tak kuasa menahan tangisnya, bahkan hampir pingsan setelah melihat anaknya yang kabur selama 25 tahun akhirnya pulang ke rumah. Pasalnya, anak laki-lakinya yang bernama Agus Ahmadi, yang kini berusia 38 tahun, kabur sejak tahun 1998 hanya karena takut disunat. Momen mengharukan pertemuan orang tua dan anak ini menjadi tontonan warga dan terekam video yang kemudian viral di media sosial. Diketahui, kejadian tersebut berlokasi di Dukuh Kauman, Desa Sidowayah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dilansir dari Tribun Jateng, Amini bercerita bahwa anak bungsunya tersebut lari dari rumah saat berusia 12 tahun. Saat itu, Amini mengaku sedang pergi ke kebun. Mengetahui anaknya kabur, Amini jelas bersedih, hingga badannya menjadi kurus karena memikirkan anak bungsunya tersebut. Setiap hari Amini selalu mencari anak bungsunya itu. Bahkan pendidikan anak keduanya yang bernama Rina harus tertunda karena uangnya dipakai untuk mencari Agus, si anak bungsu. Dia mencari ke sejumlah wilayah seperti Solo, Boyolali, Yogyakarta, namun hasilnya nihil. Setelah 5 tahun mencari, Amini pun mulai pasrah dan memilih untuk bekerja guna membesarkan kedua anaknya yang lain. 25 tahun kemudian, anak pertama Amini mendapat kabar bahwa ada seorang pria yang ciri-cirinya mirip dengan adik bungsunya. Lalu diminta untuk melihat dan dipoto kepala dan kakinya yang terdapat bekas luka. Pasalnya, seseorang menemukan Agus di pasar sedang menarik mobil-mobilan pakai tali rapia. Rupanya, selama ini Agus tinggal di lingkungan pasar dan untuk kebutuhan makan dibantu para pedagang. Setelah yakin jika anak itu adalah benar anaknya yang hilang, Amini bersama keluarga, Pak Lurah, serta kepolisian mau menjemput anak itu di Bantul. Namun hal itu tidak diperbolehkan oleh para pedagang karena justru para pedagang sendiri yang ingin mengantarkan Agus, supaya tahu alamat Agus dan kalau kangen bisa mendatangi ke rumah orang tuanya. Agus sempat menolak untuk diantar pulang karena menganggap pasar adalah rumahnya. Namun setelah diiming-imingi untuk diajak piknik, Agus akhirnya mau diantar pulang. Disebutkan pula Agus memang mengalami gangguan secara mental, namun para pedagang yang merawatnya tidak mau menyebut Agus sebagai ODGJ, karena perilaku Agus yang cukup baik selama ini, sehingga para pedagang peduli padanya. Oke Tribuners, itulah informasi yang aku sampaikan di Hits and Hot edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini.